Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kali ini kita akan memasuki materi identifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator. Berikut ada beberapa indikator yang nantinya kita bahas pada materi kali ini. Kita mulai dari definisi indikator. Cara yang tepat untuk menentukan sifat asam dan sifat basa suatu zat adalah dengan menggunakan zat penunjuk yang disebut dengan indikator. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna jika berada dalam lingkungan asam atau lingkungan basa. Ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan untuk membedakan antara larutan yang bersifat asam dengan larutan yang bersifat basa. Di antaranya, kertas lakmus, lalu ada indikator alami, ada larutan indikator, lalu nanti ada juga kertas indikator universal. Indikator yang pertama adalah kertas lakmus. Pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah kertas lakmus ya. Nah, bagi yang belum pernah melihat kertas lakmus, berikut contoh penampakannya. Ada dua jenis, ada lakmus biru, ada lakmus merah. Atau boleh juga dengan model seperti ini. Nah, bagaimana cara kertas lakmus membedakan suatu zat yang bersifat asam dan zat yang bersifat basa? Jadi ingat saja istilah asmer babir. Maksudnya asam memerahkan, lalu basa membirukan. Sementara kalau larutan netral, jadi kertas lakmusnya tidak berubah. Atau dengan kata lain demikian. Jadi pada suasana asam, kertas lakmus biru akan berubah jadi merah. Sementara merah tetap merah. Lalu pada suasana basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Jadi dengan kata lain, yang biru ya tetap biru. Nah, ingat saja ya, asmer babir, asam memerahkan, basa membirukan. Contoh soal. Pengujian sifat beberapa larutan dengan menggunakan kertas lakmus dapat disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data percobaan di atas, larutan yang bersifat asam adalah, jadi ingat saja tadi istilah asmer babir, asam memerahkan, basa membirukan. Maka kalau kita kaji satu-satu, yang pertama amoniak. Yang merah jadi biru, yang biru tetap biru. Berarti kita simpulkan ini larutan bersifat basa. Natrium hidroksida, yang merah juga menjadi biru, yang biru tetap biru, berarti bersifat basa. Garam dapur, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru, berarti ini adalah larutan netral. Air aki, merah tetap merah, biru jadi merah, berarti asam. Air jeruk, merah tetap merah, biru jadi merah, berarti bersifat asam. Vitamin C, merah tetap merah, biru menjadi merah, maka vitamin C juga termasuk golongan asam. Maka jawaban yang benar menurut soal ini adalah 4, 5, 6 yang bersifat asam. Berarti jawabannya entok. Ini mudah ya. Yang kedua, indikator alam. Di alam banyak ditemukan tumbuhan yang dapat dijadikan indikator. Mahkota bunga-bunga berwarna, daun, kunyit, wortel, dan bit dapat digunakan sebagai indikator alam. Caranya biasanya diekstrak ya. Nah, hasil ekstraknya itu yang dijadikan sebagai indikator karena dapat menunjukkan warna yang berbeda pada lingkungan yang berbeda. Maksudnya lingkungan asam, lingkungan basa, lingkungan netral akan menghasilkan warna yang berbeda. Di contohnya tadi, ini contoh indikator alam yang dapat diekstrak. Jadi kelopak bunga, juga boleh ada wortel, ini ada kol ungu ya, ada kunyit. Ini indikator alam atau bahan dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita yang bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa. Yang ketiga, larutan indikator. Indikator yang diperoleh bukan dari bahan alami, tetapi dari suatu reaksi kimia disebut dengan larutan indikator. Berikut beberapa larutan indikator yang sering digunakan di laboratorium.
Jadi saya ambil contoh, misalkan aja bromtimol biru yang paling bawah ya, dengan trayek perubahan pH-nya 6 sampai 7,6. Perubahan warnanya kuning sampai biru. Maksudnya demikian. Jadi kalau misalnya ada larutan yang pH-nya 6 ke bawah, berarti dengan menggunakan bromtimol biru akan menghasilkan warna kuning. Sementara suatu larutan yang pH-nya 7,6 ke atas berarti akan menghasilkan warna biru pada penetesan bromtimol biru. Jadi kalau menggunakan bromtimol biru, pH larutan yang 6,0 ke bawah akan menghasilkan warna kuning. pH larutan yang menggunakan yang memiliki pH 7,6 ke atas itu menghasilkan warna biru, itu maksudnya ya. Jadi kalau di antara bagaimana? Berarti kita coba prediksi warna di antara kuning dan biru, itu maksudnya ya. Nah, jadi biasanya untuk memperkirakan pH suatu larutan menggunakan larutan indikator, biasanya digunakan beberapa larutan indikator. Langsung ke contoh. Misalkan aja suatu larutan berwarna biru jika ditetesi dengan indikator bromtimol biru dan tidak berwarna dengan indikator phenolphthalein. Perkirakanlah berapa pH larutan tersebut. Jadi soal-soal seperti ini biasanya memperkirakan ya. Jadi bukan merupakan pH yang mutlak. Nah, jadi kita memperkirakan pH larutan berdasarkan data tabel berikut. Nah, jadi kita misalkan saja dengan menggunakan garis bilangan demikian. Jadi untuk indikator bromtimol biru berarti trayek pH-nya bromtimol biru berarti 6,0 sampai 7,6. Perhatikan di soal, jika dengan indikator bromtimol biru akan menghasilkan warna biru. Jadi kalau berwarna biru 6,0 7,6 berarti itu di 7,6 ya. Berarti 7,6 ke atas itu maksudnya. Maka kira-kira daerahnya di sekitar sini. Nah, di daerah pH 7,6 ke atas. Nah, lalu kalau menggunakan indikator phenolphthalein. Nah, berarti phenolphthalein itu memiliki trayek pH di 8,3 hingga 10. Nah, di soal menggunakan phenolphthalein itu akan menghasilkan warna bening atau tidak berwarna, sama saja itu ya, tidak berwarna atau bening. Jadi kalau tidak berwarna atau bening berarti di 8,3 ke bawah, itu maksudnya. Jadi kita buat garis bilangannya demikian. Jadi kira-kira pH larutan tersebut yaitu berada di daerah ini, nah, di daerah himpunan ini ya. Jadi kalau kita arsir kira-kira demikian. Jadi pH larutan itu dapat kita perkirakan di daerah ini, nah, atau dengan kata lain yaitu di antara 7,6 sampai 8,3. Jadi perkiraan pH-nya dapat ditulis demikian. pH lebih besar dari 7,6 tetapi lebih kecil dari 8,3. Oke, biar lebih paham, saya buat contoh yang kedua. Jadi suatu sampel air diuji pH-nya dengan penetesan beberapa indikator. Dengan metil jingga berwarna kuning, bromtimol biru kuning, dan phenolphthalein tidak berwarna. Nah, dari hasil pengujian ini pH sampel diperkirakan. Jadi tetap kita menggunakan garis bilangan. Kita mulai dengan uji yang pertama yaitu metil jingga ini ya. Metil jingga itu trayek pH-nya di 3,2 ke 4,4. Nah ini 3,2 ke 4,4. Katanya menggunakan metil jingga itu berwarna kuning. Kalau berwarna kuning itu berarti 4,4 ke atas. Gitu ya. Jadi kalau kuning 4,4 ke atas. Jadi kalau merah 3,2 ke bawah. Gitu ya. Berarti kita buat garis bilangannya demikian. Lalu dengan menggunakan bromtimol biru juga menghasilkan kuning. Kita coba buat trayek pH bromtimol biru 6,0 sampai 7,6. Ini ya, 6,0 7,6. Katanya menghasilkan dengan bromtimol biru kuning, itu maksudnya ya. Berarti menghasilkan warna kuning. Jadi kuningnya itu berarti berada di pH 6,0 ke bawah. Demikian jadinya ya. Lalu dengan menggunakan phenolphthalein itu tidak berwarna. Phenolphthalein kita buat trayek pH-nya 8,3 sampai 10. Menghasilkan
keadaan tidak berwarna. Keadaan tidak berwarna itu sama dengan bening. Berarti dari sini ya. Nah, berarti 8,3 ke bawah. Berarti kita buat. Nah, kira-kira daerah himpunan penyelesaiannya berarti bisa kita simpulkan yang ini ya. Nah, kita arsir aja yang ini. Nah, berarti pH suatu sampel air sungai tersebut adalah berada di daerah yang diarsir. Ini pH-nya yaitu di antara 4,4 sampai 6,0 di antara ya. Oke, kira-kira mudah ya. Oke, indikator yang keempat ada kertas indikator universal. Jadi namanya kertas, berarti indikatornya berupa kertas. Gitu ya. Berupa kertas. Nah, contohnya demikian. Nah, ini yang sering disediakan di laboratorium. Kertas universal. Universal test paper. Nah, indikator universal adalah indikator pH berupa kertas yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keadaan asam atau keadaan basa suatu larutan. Jadi biasanya cara kerjanya cukup dengan mencelupkan ini ke larutan, lalu kita cocokkan ke warna pH yang biasanya ada di kotaknya ya, atau di bungkusnya. Nah, ini dia. Nah, ada juga bentuk yang seperti ini. Ada model yang seperti ini, ada juga model yang seperti ini ya. Oke, jadi sama aja. Jadi tinggal celup ke larutannya, lalu cocokkan ke warna yang ditentukan pada kotak biasanya ya, pada kotak dari kertas indikator universal tersebut. Nah, selain larutan indikator atau indikator yang sebelumnya, ada juga indikator itu berupa alat, yaitu pH meter. Jadi indikator inilah yang paling tepat untuk menunjukkan pH suatu larutan. Nah, jadi dengan diketahuinya pH suatu larutan, maka kita juga tentunya dapat mengidentifikasi larutan itu bersifat asam atau basa ya. Kalau sebelumnya berdasarkan warna, kalau sekarang berdasarkan angka atau bilangan yang ditunjukkan oleh alat tersebut. Nah, indikator alat atau pH meter itu dapat berupa seperti ini ya. Jadi ada juga yang seperti ini. Jadi dicelupkan, lalu nanti di sini ada layar digitalnya, langsung muncul bilangan yang menyatakan pH dari larutan yang diukur. Ya, jadi lebih akurat menggunakan pH meter. Dengan ketentuan larutan asam adalah larutan yang pH-nya lebih besar sama dengan 0 tetapi lebih kecil dari 7. Sementara yang netral itu pH-nya sama dengan 7. Larutan basa itu pH-nya lebih besar dari 7 tetapi lebih kecil sama dengan 14. Tapi hati-hati, ini berlaku apabila diukur pada keadaan suhu ruangan 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Pada keadaan lain, gunakan prinsip H positif dan OH negatif pada kesetimbangan air ya. Kenapa? Karena ini adalah aturan kalau KW yang kita gunakan 10 pangkat negatif 14. Jadi kalau pada suhu yang lain, nanti KW-nya belum tentu 14, itu maksudnya ya. Jadi secara umum kalau menggunakan pH meter itu adalah pada keadaan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi KW yang kita gunakan 10 pangkat negatif 14. Oke, baiklah demikian untuk pemaparan indikator larutan asam basa yang sudah dijabarkan sebelumnya. Berikut ada latihan soal tentunya mengenai indikator atau identifikasi larutan asam dan basa. Ini coba dilatih. Masih mirip dengan contoh soal sebelumnya. Ini ya. Dengan harapan semakin terbiasa dengan soal-soal, maka Anda akan lebih memahami materi demi materi pada topik kimia larutan asam basa. Oke, baiklah, terima kasih.
Baik yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.